Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki Abdul Razak, NIM 2019-014-0014. Sini saya akan mengerjakan UAS dari pengembangan aplikasi mobil. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi yang telah saya buat pada UAS berikut ini. Nah, pada gambar sini ada contoh aplikasi biodata. Kita kecilkan, kita lihat codingnya. Pertama-tama, sebelum memulai membuat aplikasi ini, kita harus punya pandangan gimana aplikasi yang akan kita buat, apakah kita memerlukan database atau tidak, terus gimana rancangannya, gimana bentuknya juga. Sini saya menggunakan database biodata, menggunakan SQLite. Nah, sini saya menggunakan satu tabel saja, itu tabel biodata, dan berisi ada ID, nomor, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, dan alamat. Dia adalah SQLite. Sini saya menggunakan SQLite database, lalu saya buat menjadi DB. Nah, ini adalah query untuk membuat database, yaitu untuk membuat tabel, yaitu tabel, tabel name, row, dan seterusnya. Dan yang ini adalah query untuk membaca data di dalam database itu. Karena sini saya membuat biodata, berarti nanti ada untuk memasukkan database, untuk menghapus database, dan untuk mengupdate. Sini adalah contoh beberapa query. Ada query untuk memasukkan data dalam database, ada query untuk mengupdate data ke dalam database, dan untuk menghapus. Setelah kita membuat database itu, lalu kita membuat beberapa activity. Sini saya membuat 3 activity, yaitu ada activity tambah dan edit. Di sini sebelum lanjut ke activity tambah dan edit, kita membuat row.xml dulu. Jadi seperti ini tampilannya. Saya menggunakan liner layout dan text view. Nah, jadi pas nanti tampilnya otomatis berurutan. Dan sini saya juga menggunakan main XML. Nah, ini adalah tampilannya, tampil sama. Ini tampilan dari awal aplikasi. Ini ada menggunakan icon tambah. Lanjut ke berikutnya, yaitu sebelum ke activity add atau activity tambah, kita membuat adapter dulu. Ya, ini adalah adapter. Sama kita panggil database tersebut, tampilan agar nanti yang kita ambilkan di sini, saya akan memberikan nama dan ID saja. ID yaitu nomor dari orang yang disimpan dalam biodata. Ini adalah tampilan dari adapter, membuat tampilan dari list ID dan list nama. Setelah membuat adapter, kita lanjut ke activity tambah. Nah, lanjut ke activity tambah, yaitu kita masukkan dulu database, terus edit teks itu apa saja, nomor, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lupa jenis kelamin. Lalu kita masukkan yang dibutuhkan, yaitu seperti date format, yaitu membuat kalender. Sama kita hubungkan dulu, kita hubungkan nomor dengan nomor add. Kita sini sudah membuatnya di add menu. Tampilan add menu saya adalah seperti ini. Activity add. Nah, ini activity add. Sini ada, saya juga menggunakan liner dan edit text field. Ada nama lengkap, jenis kelamin, dan jangan lupa kita untuk menghafalkan setiap ID-nya, karena ini sangat penting nanti. Kalau saya tanggal lahir di bagian add, saya tambahkan add di belakangnya. Begitupun di edit, ntar saya juga kasih edit di belakangnya. Jadi untuk membedakan agar tidak tertukar nanti di kelasnya, di kelas Java.
Kembali ke kelas Java Add Activity, saya menghubungkan dengan activity dari text view alamat ke text view alamat add. Nah, formatted ini saya menggunakan lokal dari US, dari Amerika Serikat. Seperti ada pilihan dari Inggris ataupun dari yang lainnya. Sini saya karena kebanyakan formalitas itu dari US, maka saya menggunakan dari US. Sini untuk menampilkannya. Apabila diklik maka akan tampil seperti ini. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan setelah diklik. Berarti kalau nanti kita row yang muncul seperti nama saya Muzaki gitu, kalau diklik maka akan muncul opsi 3 berikut ini. Ada 3 case. Case pertama yaitu ini yang add berarti ini tampilannya adalah tampilan edit dari sebelumnya. Kita lupa ke main activity. Nah, main activity adalah pertama kita masukkan database terlebih dahulu. Terus sini kita hubungkan dengan list data dengan yang lainnya. Nah, setelah itu ini juga kita menggunakan opsi, pilih opsi dari tampilan menu. Nih, saya juga sudah membuat tadi ini directory sambil data directory menu, ada add menu dan edit menu. Nah, di case pertama yaitu untuk lihat data. Jadi ketika kita mengklik nama yang telah muncul di halaman awal, maka akan muncul lagi 3 opsi, yaitu ada lihat data, kemudian edit data, dan hapus data. Kita mulai dari lihat data. Sini adalah tampilan untuk menampilkan data yang telah disimpan. Jadi ntar kalau pas disimpan kan cuma ada nama dan nomor. Kalau kita klik terus kita pilih lihat data, maka akan muncul semua data yang ada. Terus lanjut ke berikutnya yaitu edit data. Ini edit data activity yang tadi kita jalankan di main activity ini. Kita tinggal panggil saja. Terus kemudian kita jalankan activity-nya. Kita jalankan kelas activity-nya. Lanjut ke case yang ketiga yaitu hapus data. Sini kita membuat delete data. Tadi kita sudah membuat database yaitu row untuk menghapus data, tinggal kita masukkan saja. Tinggal ketika diklik maka akan muncul data ini akan dihapus. Jadi ada pilihan hapus dan tidak. Kalau kita mencet hapus maka otomatis akan tulisan data terhapus. Kalau kita pilih batal maka akan kembali ke halaman awal tadi. Itu adalah tampilan main activity. Lanjut ke tampilan tadi add udah, edit. Nah, ini edit data. Edit data itu seperti tampilan pada tambah data sebelumnya. Jadi nama yang sudah kita masukkan database tadi kita edit ulang. Ini adalah beberapa codingannya. Ini untuk memanggil dari kelas sebelumnya. Nah, kita hubungkan dengan edit. Jangan lupa untuk ID-nya kita ingat-ingat agar tidak ada edit dan ada add, jadi jangan sampai tertukar. Ini untuk membuat bagian kalender sama kayak yang tadi. Yang ini kulfan. Ya, ini untuk membuat row atau tampilan dari activity tadi, activity edit. Jadi nomor, nama, alamat ditampil semua. Jadi bukan cuma nama sama, tapi ntar kita bisa ngedit nama terus semuanya kita edit. Laki-laki ada perempuan. Nah, di sini kita menggunakan case, ada case. Nah, di sini ada 2 opsi lagi. Setelah kita selesai mengedit, kita menggunakan menu item selanjutnya. Jadi ntar ada muncul 2 item, ada muncul 2 menu di atas, duduk kanan atas ini di aplikasinya. Nah,
ada menu delete dan menu save. Itu menggunakan icon delete dan icon save. Ini untuk dulu kita apabila kita masuk teks disimpan ke sini perlu dimasukkan ke dalam DB helper ke database kita. Nah, ini adalah untuk apabila kita tidak mengisi. Jadi, misal kita tidak mengisi salah satu dari contohnya kita tidak mengisi nomor, maka akan muncul tampilan data tidak boleh kosong. Nah, bila ada terlahir equals kosong, maka otomatis muncul data tidak boleh kosong. Jadi semuanya harus diisi, tidak boleh ada yang kosong. Nah, apabila sudah tersimpan, maka akan muncul tos, akan muncul sambilan sebentar saja itu data telah tersimpan. Itu kalau kita milih save. Apabila kita milih delete, maka data yang tadi kita buat akan dihapus. Seperti biasa nanti ada muncul apakah data akan dihapus. Apabila kita mencet hapus, maka otomatis akan muncul pesan data terhapus. Apabila tidak, maka muncul batal. Nah, ini adalah codingannya. Kita menggunakan tos make text. Jadi cuma pesan singkat saja. Nah, ini saya menggunakan directory tadi. Ada 3 juga, ada add menu. Add menu ini berisi icon. Jadi ada icon save dan ada icon edit. Setelah kita menjalankan semua ini, maka akan tampil seperti contoh pada di video sebelumnya juga ada yang saya tampilkan lagi. Nah, sini di activity. Nah, ini kan ada tampilan, ada yang apabila kita mencet item icon ini, icon tambah, maka akan muncul seperti, nah, ini adalah buat tambah. Ntar kita isi, setiap yang kita isi ntar masukkan ke query, nanti query masuk jadi database dan jadi data. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.